Puji Tuhan, Shalom sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Mari kita tetap semangat dalam mengikuti renungan setiap hari. Saat ini kita mau kembali memuji Tuhan. Mari kita menaikkan pujian kepada Tuhan. Kita katakan, mulia sembah Raja mulia. Mulia sembah Raja mulia bagi Yesus, puji hormat dan kuasa. Mulia agung kerajaannya, dari surga datang untuk segenap umatnya. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Sembah Raja mulia, dari surga datang untuk segenap umatnya. Puji Tuhan, saat ini kita mendengarkan firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita di dalam kitab Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Saya akan membacakan bagi kita semua. Allah berfirman dengan perantaraan anaknya. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Anak Allah lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah Ia katakan, anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini, dan aku akan menjadi bapaknya dan ia akan menjadi anakku. Dan ketika Ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, Ia berkata semua malaikat Allah harus menyembah Dia. Dan tentang malaikat-malaikat Ia berkata, Ia membuat malaikat-malaikatnya menjadi badai dan pelayan-pelayannya menjadi nyala api. Tetapi tentang anak Ia berkata, tatamu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan, melebihi teman-teman sekutumu. Dan pada mulanya ya Tuhan, engkau telah meletakkan dasar bumi, dan langit adalah buatan tanganmu. Semuanya itu akan binasa, tetapi engkau tetap ada, dan semuanya itu akan menjadi usang seperti pakaian, seperti jubah akan engkau gulungkan mereka, dan seperti persalinan mereka akan diubah. Tapi engkau tetap sama, dan tahun-tahunmu tidak berkesudahan. Dan kepada siapakah di antara malaikat itu pernah Ia berkata, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu? Bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan? Puji Tuhan, sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, saya membagikan tema bagi kita semua pada hari ini, yaitu anak lebih tinggi dari malaikat. Sidang jemaat Tuhan, di dalam Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai di ayat yang ke-14 menyatakan bahwa Tuhan
jauh lebih tinggi daripada para malaikat-malaikatnya, dan kemudian jauh lebih tinggi daripada para nabi-nabi yang diutus oleh Tuhan. Sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, seperti tema hari ini saya mengatakan anak lebih tinggi dari malaikat. Anak itu siapa? Yang menjadi pertanyaannya. Siapa anak itu? Yaitu Yesus Kristus yang diutus oleh Allah Bapa, yang satu-satunya anak tunggalnya diutus ke dalam dunia menjadi perantaraan untuk menebus dan menyelamatkan hidup kita. Yesus adalah anak Allah yang hidup. Hanya dia satu-satunya yang layak disembah, dan hanya dia satu-satunya anak Allah, perantaraan Bapa ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan dan untuk mengerjakan semua yang ditugaskan oleh Allah kepada dia, untuk mengerjakan semua rencana Allah di dalam dunia ini, yaitu melalui Yesus Kristus yang telah mengorbankan dirinya untuk kita orang yang percaya, untuk kita yang berdosa. Oleh karena itu, jemaat yang diberkati oleh Tuhan, anak adalah Yesus Kristus, yaitu anak tunggal Bapa yang diutus ke dalam dunia. Sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, tadi kita sudah panjang lebar membacakan ayat pertama sampai ayat yang ke-14. Kita boleh melihat bahwa malaikat tidak lebih tinggi daripada anak atau Yesus Kristus. Yang lebih tinggi adalah anak, yaitu Yesus Kristus. Sekalipun malaikat, mungkin kita pernah melihat malaikat di dalam mimpi, mungkin kita pernah melihat malaikat menopang kita, menolong kita, tetapi kita tidak boleh salah paham bahwa malaikat itu hanya bersifat roh. Tetapi Tuhan hanya mengutus malaikat untuk menolong orang-orang yang percaya, untuk menolong dan menopang orang-orang yang percaya, supaya tidak jatuh, supaya tidak mengalami keterpurukan. Sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, Yesus Kristus lebih tinggi daripada malaikat. Oleh karena itu, kita diajarkan bukan menyembah malaikat, tetapi kita menyembah Tuhan. Malaikat itu hanya sebagai alat yang diberikan oleh Tuhan kepada kita untuk menolong kita. Melalui malaikatnya, melalui Yesus Kristus mengirim malaikatnya untuk menolong kita. Sedang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, Tuhan Yesus adalah anak Allah. Malaikat-malaikat bukan anak Allah. Hanya kepada Yesus dan tidak kepada satu pun di antara malaikat-malaikat itu Allah pernah katakan, "Anakku, engkau telah kuperanakkan pada hari ini dan aku akan menjadi bapaknya." Tuhan atau Allah Bapa tidak pernah menyatakan kepada malaikat bahwa engkau anakku dan engkau telah kuperanakkan pada hari ini. Tuhan tidak pernah mengatakan demikian kepada malaikat, tetapi dia hanya mengatakan itu kepada anaknya, yaitu Yesus Kristus yang telah diutus ke dalam dunia, dan dia diperanakkan menjadi anaknya satu-satunya. Tidak ada yang lain, hanya Yesus. Sidang jemaat yang berkati oleh Tuhan, Tuhan Yesus tidak melayani malaikat-malaikat, tetapi malaikat-malaikat yang melayaninya. Ketika Tuhan Yesus turun dari surga ke dunia, Bapa memerintahkan malaikat-malaikat untuk melayaninya. Bukan Tuhan Yesus yang melayani malaikat, tetapi malaikatlah yang melayani Yesus. Sehingga kalau kita boleh melihat dalam kitab Mazmur, malaikat-malaikat di surga bersorak-sorak bergembira
memuji dia. Tidak pernah dikatakan Yesus bersorak-sorak memuji malaikat karena sudah menolong, sudah membantunya. Tidak pernah dikatakan firman Tuhan. Tetapi malaikat-malaikat menyembah dia. Semua yang bernapas menyembah dia. Malaikat juga menyembah dia. Kita boleh melihat di ayat yang ke-6. Dan ketika ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, ia berkata, semua malaikat Allah harus menyembah dia. Dan tentang malaikat-malaikat itu, ia berkata, yang membuat malaikat-malaikatnya dan menjadi badai dan pelayan-pelayannya menjadi nyala api. Artinya sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, malaikat tidak pernah dilayani oleh Yesus, tetapi malaikatlah yang melayani Yesus. Artinya yang menyembah Yesus, yang memuji Yesus. Oleh karena itu, sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, Tuhan Yesus maha kekal, maha adil, dan maha besar. Malaikat-malaikat adalah makhluk ciptaan yang memiliki keterbatasan. Walaupun sidang jemaat Tuhan, kita tahu bahwa malaikat itu diutus Tuhan untuk menolong orang percaya. Akan tetapi malaikat itu terbatas. Dia tidak Tuhan. Dia terbatas adanya. Dia hanya sebatas roh saja. Dan Tuhan yang mengatur mereka. Tataannya tetap untuk seterusnya dan selamanya. Tongkat kerajaannya adalah tongkat kebenaran. Ia mencintai keadilan dan memberi kefasikan. Ia yang menciptakan langit bumi, semuanya adalah fana dan akan diubah, tetapi ia tetap ada dan tetap sama. Dikatakan semuanya bisa diubah. Dan kemudian bahwa Yesus itu yang menciptakan langit dan bumi, dan dia adil dan dia membangun kefasikan. Semua fana yang ada di dalam dunia dan bisa diubah, tetapi Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Dia akan tetap Tuhan dan tetap sama, tidak akan pernah berubah dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Dia akan tetap namanya Tuhan dan tidak akan pernah berubah. Kalau dunia bisa berubah, tetapi Yesus tidak akan pernah berubah. Dia akan tetap Allah yang kasih, Allah penyayang, panjang sabar. Dia maha besar, maha benar, maha adil. Itulah Tuhan Yesus. Sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, Tuhan Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Malaikat-malaikatnya tidak. Hanya kepada Yesus dan tidak kepada siapapun di antara malaikat itu pernah ia berkata, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Para malaikat adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan. Tuhan Yesus setelah menyelesaikan karya keselamatan bagi manusia melalui kematian dan kebangkitannya, naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang maha kuasa. Sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, dikatakan Tuhan Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan tidak pernah Allah Bapa mengatakan kepada malaikat, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakiku. Dia tidak pernah mengatakan itu kepada malaikat. Tetapi dia itu mengatakan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal. Dikatakan duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Luar biasa. Oleh karena itu sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, kita harus menyadari bahwa malaikat itu bukan Tuhan. Akan tetapi Tuhan memakai malaikat untuk menolong orang-orang yang percaya. Dia hanya diutus untuk menolong orang-orang supaya melalui malaikatnya bisa orang-orang yang tidak mengenal Tuhan bisa memperoleh keselamatan dan bisa memperoleh hidup yang kekal melalui malaikatnya yang diutus oleh Tuhan. Oleh karena itu, sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, malaikat tidak lebih tinggi daripada Yesus Kristus, tetapi Yesus Kristuslah yang lebih tinggi daripada malaikat-malaikatnya. Malaikat hanya sekedar roh saja dan mereka terbatas adanya, tetapi Tuhan tidak pernah terbatas. Dia akan tetap ada untuk selama-lamanya dan tidak akan pernah berubah. Itulah anak Allah, yaitu Yesus Kristus. Mari kita meninggikan dia, bukan mempercayai malaikat,
tetapi meninggikan Dia dari segalanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kami sudah mendengarkan firman Tuhan mengajarkan kami bahwa Engkau lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Kami sadar Tuhan bahwa Engkau tidak akan pernah berubah dan Engkau akan tetap untuk selamanya. Oleh karena itu ajar kami menyadari dalam hidup kami bahwa kami akan selalu menyembah Engkau, memuji Engkau, karena kami tahu hanya Engkau satu-satunya Tuhan dan tidak ada yang lain. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.